Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivan Dril, nomor induk mahasiswa 2210417607. Di sini saya akan mencoba menjawab soal ujian untuk mata kuliah manajemen operasi dengan Pak Adi Mursalin sebagai dosen pengampu. Di sini ada 3 soal yang Pak Adi minta kami jelaskan, yaitu menjelaskan metode NWC, metode least cost, dan metode FAM untuk mencari biaya transportasi. Sini pertama-tama saya akan mencoba menjelaskan metode NWC. Metode NWC untuk langkah-langkah mencarinya, yang pertama pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Kemudian yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kemudian langkah terakhir, kalau tidak bergerak ke kotak ke bawah sesuai demand. Nah, pertama-tama kita akan melihat kotak kiri paling atas, yaitu daerah Cilegon dan pabrik A. Di sini untuk supply sendiri, supply di pabrik A itu ada 90, supply di pabrik B ada 60, supply di pabrik C ada 50. Sementara untuk demandnya di Cilegon, demandnya ada 50, Serang 110, dan Pandeglang ada 40. Yang pertama kita akan mengisi kotak Cilegon dulu di bagian A. Kita bandingkan antara supply dan demand. Yang paling besar adalah supply, maka dari itu kita akan mengambil demand untuk mengisi kotak sini 50. Setelah mendapatkan angka 50, karena jumlah demand di daerah Cilegon sudah habis, maka di sini kita bisa langsung silangkan saja. Kemudian bergerak ke kotak sebelah kiri, dikarenakan supply dari pabrik A sudah diambil 90, maka hanya tersisa 40. Kemudian masuk ke daerah Serang, karena permintaan atau demand berjumlah 110, maka perbandingan antara 110 dengan 40 lebih kecil 40, maka di sini dituliskan 40. Setelah itu supply untuk pabrik A sudah habis, sementara demand dari daerah Serang itu masih tersisa di sini 0. Demand untuk daerah Serang tersisa 70. Setelah habis, maka di daerah Pandeglang, karena suplainya sudah tidak mencukupi lagi, maka kita bisa menyilangkan kotak di daerah Pandeglang. Kemudian bergeser ke bawah sebelah tengah, yaitu daerah Serang, dikarenakan jumlah demand dari daerah Serang masih 70, sementara supply yang dimiliki pabrik B hanya memiliki 60, maka di sini kita akan menuliskan 60. Supply dari pabrik B sudah habis, kita bisa menuliskan 0 di sini. Dan demand dari daerah Serang masih tersisa 10. Bergerak ke arah sebelah kanan, karena sudah habis, maka di sini kita silangkan. Untuk pabrik B dan supply yang sudah habis, maka kita turun ke bawah lagi di daerah Serang, yaitu tepatnya pabrik C. Karena di sini jumlah demand hanya tersisa 10 dan jumlah supply dari pabrik C sendiri masih ada 50, maka di sini kita tuliskan 10. Kemudian sini sudah habis 0. Bergerak lagi ke kotak terakhir, yaitu antara 50 dan 40. Sini 40. Karena sama-sama memiliki demand 40 dan supply 40, maka di kotak terakhir kita tuliskan angka 40. Kemudian untuk mencari biaya transportasinya, kita kalikan jumlah supply dan demand yang sudah dicantumkan dalam kotak-kotak dengan jumlah biaya transportasi yang ada di dalam sini, yaitu 50 kali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 dikali 19. Setelah menjumlahkan angka-angka tersebut, maka kita akan mendapat jumlah nilai, yaitu 3260. Nah, masuk ke metode yang kedua, yaitu metode least cost. Cara untuk langkah-langkah untuk mencari metode least cost adalah pilih kotak dengan biaya transportasi terkecil, kemudian alokasikan penawaran atau permintaan sebanyak mungkin untuk daerah terkecil dan maksimum yang akan menghabiskan baris I atau kolom J. Baris I atau kolom J yang telah dihabiskan akan dihilangkan. Dari sisa kotak yang ada atau kotak yang tidak dihilangkan, pilih lagi CIG
terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin pada baris I dan atau kolom J. Proses ini akan berlanjut sampai semua penawaran permintaan terpenuhi. Cara untuk metode least cost sendiri, kita akan membandingkan antara ketiga kotak yang ada pada sumber pabrik A. Kita akan bandingkan kotak yang paling kecil, yaitu ada di Serang, karena dengan biaya transportasi hanya 5 saja. Maka dari situ kita akan mengambil Serang, yaitu supply-nya 90 dan juga demand-nya ada 110. Karena yang lebih besar adalah demand, yaitu 110, maka kita tulis di sini 90. Di sini 0, di sini 20. Dikarenakan supply dari pabrik A sudah habis, maka di sini kita tulis X atau silang. Kemudian turun ke bawah, kita mencari lagi yang paling kecil di antara ketiga kotak dari 3 daerah yang akan dituju, yaitu di daerah Pandeglang dengan 10 biaya transportasi. Dikarenakan di sini supply yang ada pada pabrik B adalah berjumlah 60, sementara demand-nya berjumlah 40, maka kita tulis di sini 40, di sini tersisa 20, dan di sini habis 0. Untuk permintaan atau demand, karena di kotak Pandeglang atau di daerah Pandeglang sendiri sudah habis, maka di sini kita tulis silang saja. Nah, lanjut ke kotak berikutnya. Kemudian untuk penghitungan selanjutnya, kita mencari jumlah nilai terkecil dari semua kotak yang ada, yaitu 10. Setelah Serang 5 dan Pandeglang 10, maka kita mengambil Serang yang 10. Karena di sini jumlah demand-nya hanya 20, sementara untuk supply-nya ada 50, maka kita akan menuliskan 20 di sini. Di sini sudah habis. Dan jumlah supply dari pabrik C untuk daerah Serang dan Cilegon dan Pandeglang hanya tersisa 30. Kemudian kita mencari lagi biaya terkecil dari keseluruhan kotak yang ada, yaitu 15 dengan jumlah demand 50 dan jumlah supply 20. Karena di sini jumlah supply-nya hanya 20, sementara jumlah demand-nya ada 50, maka kita tuliskan di sini 20. Di sini sudah habis, dan kemudian demand-nya kita kurangkan sehingga menjadi 30. Kemudian karena jumlah supply dari pabrik B sudah habis, maka kotak yang tengah-tengah bisa kita silangkan. Yang terakhir yaitu Cilegon dengan pabrik C yaitu 25. Karena jumlah demand dari Cilegon hanya tersisa 30, sementara untuk supply-nya tersisa 30 di pabrik C, maka kita tulis saja 30 di sini. Nah, untuk mencari biaya transportasi, maka kita kalikan saja yang Serang 90 kali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 40 dikali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 dikali 10. Nah, setelah menjumlahkan angka-angka tersebut, maka kita akan mendapat yaitu 2.100 untuk biaya transportasi menggunakan metode least cost. Lanjut untuk metode FAM. Di sini cara-cara atau langkah-langkah untuk mencari metode FAM adalah dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Kita mencari selisih untuk ketiga daerah yang akan dituju dengan sumber pabrik A, yaitu Cilegon dengan 20, Serang dengan 5, dan Pandeglang dengan 8. Kita mencari selisih antara Serang dan Pandeglang, yaitu 5 dengan 8, didapatkan selisih 3. Kemudian untuk pabrik B, selisihnya adalah 15 dengan 10, yaitu selisih 5. Kemudian pabrik C, selisih yang ada adalah nilai terkecil 10 dan 19 dengan selisih 9. Kemudian untuk selisih yang bawah, kita mencari yang 15 dan 20 dengan selisih 5. Sama dengan berikutnya, yaitu di bagian Serang antara 5 dan 10, selisihnya 5. Kemudian untuk Pandeglang, selisihnya hanya 2 karena antara selisih 8 dan 10. Kita mencari nilai selisih yang paling besar antara 3, 5, 9, 5, 5, dan 2. Karena nilai selisih yang paling besar adalah 9,
maka kita akan mencari nilai pada pabrik C antara Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Untuk nilai yang paling kecil adalah nilai 10 dengan jumlah supply 50 dan jumlah demand 110. Karena jumlah supply lebih kecil yaitu 50, maka kita tuliskan 50 di sini dan demandnya berkurang menjadi 60. Karena jumlah supply sudah habis di sini 0, kita bisa silangkan kedua kotak di sampingnya karena jumlah supply yang ada sudah habis. Kemudian untuk berikutnya kita mencari lagi selisih dari setiap kotak yang ada. Untuk di bagian atas masih dengan 3, di sini masih 5, di sini berubah menjadi 19 dan 25 yaitu dengan selisih 6. Kemudian pada bagian bawah masih sama yaitu 5. Kemudian yang ini berubah menjadi antara 5 dengan 20 yaitu 15. Kemudian yang terakhir antara 8 dan 10, 2. Di antara keseluruhan selisih ini yang paling besar adalah 15 yaitu antara Serang dan ketiga pabrik. Kita akan mencari di sini dengan nilai terkecil yaitu di bagian Serang 5. Karena di sini jumlah supply ada 90 sementara demand hanya tersisa 60, maka kita tuliskan di sini demandnya 60. Di sini berkurang menjadi 30. Di sini sudah habis. Karena sudah habis, maka kita bisa silangkan kotak yang ada di tengah-tengah. Kemudian kita mencari lagi selisih dari keseluruhan angka yang ada. Karena sudah terisi di sini, maka selisih antara Pandeglang dan Cilegon menjadi 12. Kemudian di sini selisihnya masih 5. Kemudian untuk pabrik C karena sudah habis maka selisihnya sudah tidak ada. Kemudian untuk yang bagian bawah selisihnya masih sama yaitu 5. Untuk di bagian Serang karena sudah habis di bagian demandnya maka selisihnya sudah tidak ada. Yang terakhir di bagian Pandeglang selisihnya masih 2. Kita bandingkan lagi selisih yang paling besar yaitu ada di 12, yaitu antara pabrik A dan ketiga kota yang akan dituju. Karena 12, maka kita mencari nilai yang paling kecil kedua yaitu 8 dengan jumlah supply 30 sementara demandnya ada 40, maka di sini kita tulis 30. Supply-nya sudah habis dan di sini tersisa demand 10. Karena jumlah supply sudah habis, maka di bagian Cilegon yaitu di pabrik A kita silangkan saja. Setelah itu kita mencari lagi selisih dari sisa angka-angka yang ada, yaitu antara pabrik B antara 15 dengan 10 dengan selisih masih 5 dan demand, dan kemudian untuk di bagian bawah karena tersisa 15 dengan 25 dengan selisih 10. Kemudian di Pandeglang dengan selisih 9. Nah, di antara ketiga tempat ini selisih yang paling besar adalah di 10 yaitu di bagian Cilegon dengan ketiga pabrik. Maka dari itu kita mencari nilai yang paling kecil, hanya tersisa dari 15 dengan jumlah demand 50, sementara untuk supply masih tetap dengan 60. Maka kita tulis di sini 50. Di sini sudah habis 0. Kemudian untuk jumlah supply tersisa 10. Kemudian untuk yang terakhir karena hanya satu kita tidak perlu mencari selisih, yaitu dengan jumlah demand di bagian Pandeglang hanya tersisa 10 dan juga supply tersisa 10. Maka sudah selesai. Untuk mencari biaya transportasi maka kita hanya perlu mengkalikan saja nilai-nilai yang ada di dalam kolom, yaitu 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10. Setelah menjumlahkan angka-angka yang ada di dalam kolom, maka kita akan mendapatkan angka yaitu 1890. Ya, sekian penjelasan dari saya untuk ketiga metode untuk menjawab ujian dari mata kuliah manajemen operasi yaitu metode NWC, metode least cost dan metode FAM. Saya Ivan Ril, saya tutup, sekian dan terima kasih.